Halo teman-teman, balik lagi di video Bimbo Lulus Indonesia. Nggak kerasa ini udah video keberapa ya? Kayaknya video ke-12 dan hari ini kita udah dapat 1000 lebih subscriber. Thank you teman-teman yang udah menemani perjalanan Bimbo Lulus Indonesia. Pada materi kali ini kita akan bahas penolakan analitis. Kenapa penolakan analitis? Karena penolakan analitis ini sering banget, bahkan bukan hampir lagi, dari tahun awal berdirinya adanya SKD di CPNS, CAT ya, itu penolakan analitis itu selalu menjadi primadona, ya, primadona SKD, seperti itu. Pastiin teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang, dan simak videonya sampai selesai karena setiap soal akan berbeda. Oke, kita lihat di soal yang pertama. Oke teman-teman, kita lihat di soal yang pertama. Jadi kalau misalkan ngerjain SKD itu ibaratkan maraton ya. Jangan terlalu buru-buru, tapi jangan terlalu lama karena tetap ada overtime-nya atau ada limit time-nya. Oke, kita lihat. Pagi ini Heldi punya rencana. Dia punya rencana katanya. Dia ingin mengembalikan CD Linux kepada Hardoyo ya, setelah merasakan kelezatan soto daging di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kalau ada kayak gini, teman-teman langsung catat. Jangan teman-teman baca dulu sampai akhir, terus teman-teman baru baca lagi, terus catat. Itu akan membuang-buang waktu. Jadi per kalimat teman-teman catat. Caranya catatnya gimana Mas Ardi? Misalkan kayak gini. Ini CD Linux ya. Misalkan ya udah tulis CD Linux gitu ya. Tapi katanya CD Linux ini akan dikembalikan setelah apa? Setelah soto ya, soto di apa? Di Jalan Perintis. Udah gini aja. Soto Jalan Perintis. Jadi nggak usah terlalu lengkap, karena nanti kita berburu dengan waktu, tapi ingat gak boleh buru-buru. Seperti di video kali ini Mas Ardi belajar gak buru-buru. Oke? Heldi ingin makan 2 pisang goreng hangat di kantin Busum dekat kampus UNS Solo. Jadi selain dia mantap juga makanan ya, selain dia makan soto daging, dia juga ingin makan 2 pisang goreng katanya. Karena mungkin cuma sendiri, kalau bertiga mungkin 4 atau 6. Jadi dia ingin makan 2 pisang goreng di kantin Busum dekat kampus UNS Solo. Setelah makan pisang, dia tidak mau minum es teh, tapi ingin minum es buah. Kita nggak tahu ya, tapi kita tahu kalau misalkan pisang ini ya, pisang UNS ya, pisang UNS ini dia dimakan sebelum apa? Dimakan sebelum es buah. Sebelum es buah stadion gitu aja. Jadi kan setelah makan pisang, dia pengen makan es buah atau minum es buah di stadion, seperti itu. Sesudah dari Manahan, nah ini kan stadion Manahan, Heldi menuju Jalan Perintis, berarti kayak gini ya, seret. Jadi pisang dulu, es buah kedua, Jalan Perintis ketiga, makan soto, dan yang keempat ini adalah CD Linux. Kesimpulannya, kita lihat. Heldi pertama-tama salah ya, karena dia makan pisang di kantin Busum. Sebelum ke stadion Manahan, Heldi ingin enggak, karena CD Linux ini keempat. Setelah melakukan activity semuanya, itinerary semuanya, baru dia mengembalikan CD Linux. Oke? Yang C, setelah makan soto, Heldi minum es buah es buah dulu baru makan soto ya. Ini agak banyak juga makannya beliau ya. Pisang adalah makanan pertama. Betul, pisang adalah makanan pertama. Jadi teman-teman, kita tulis syaratnya per kalimat untuk memudahkan kita dan menghindari membuang-buang waktu. Kenapa di video ini Mas Ardi seperti lama mengerjakannya? Karena Mas Ardi ingin semuanya paham. Karena video ini dibuat untuk teman-teman yang udah profesional ataupun teman-teman yang baru belajar dan udah mepet nih tesnya, nggak apa-apa, jangan insecure karena Mas Ardi akan selalu bantuin kalian mendapatkan NIP tahun 2025. Oke? Jadi kalau misalnya kita udah dapat jawaban yang paling tepat, udah, karena yang E juga pasti salah ya. Soto adalah makanan pertama, enggak, karena yang pertama adalah pisang. Jadi kalau udah ada satu yang benar, biasanya yang lain salah. Emang kayak gitu ya, nggak mungkin ada 2 yang benar ya. Karena kalau soal SKD itu nanti pasti udah di-check and recheck. Nggak mungkin ada 2 jawaban atau nggak ada yang nggak ada jawabannya. Pasti semuanya ada jawabannya. Oke, kita lihat di soal yang kedua dan jangan lupa subscribe. Oke, kalau misalkan nomor 1 tadi kan udah kita lihat soalnya itu cukup panjang ya. Dan tipsnya adalah per kalimat, jadi dari sampai titik, itu kita tulis hal-hal yang pentingnya. Oke, dan jangan terlalu terburu-buru, tapi jangan terlalu santai juga. Kita lihat. Kejujuran S tidak sebaik D. Jadi katanya S ini di bawah D. Kayak gitu ya. M itu kurang jujur, tapi lebih jujur daripada R. Oke? Jadi M ini walaupun kurang jujur, tapi dia di atas R. Kita nggak usah hiraukan hubungan antara DS dan MR. Kenapa? Karena kita belum dikasih tahu. Jadi kita nggak usah terlalu obsesi untuk mencari urutan secara pasti di awal. Dan harus
perhatikan baik-baik, jangan sampai kita keceletot atau kita salah memperhatikan soal. B lebih suka berbohong daripada H. Nah, contohnya kayak gini. B lebih suka berbohong daripada H. Berarti B ini kurang jujur daripada H kan? Jadi masih lebih apa? Masih lebih jujur H daripada B. Kayak gitu ya. D cukup jujur. Katanya D ini cukup jujur, tapi secara umum M lebih jujur daripada D. Katanya M ini di atas D. Kalau M di atas D, ya, karena kan D cukup jujur, tapi secara umum M itu lebih jujur daripada D. Kalau misalkan M itu di atas D, maka otomatis dia di atas S. Maka otomatis dia di atas R. Walaupun kita nggak tahu hubungannya R, D, S. Ya, hubungan R sama D ini kita nggak tahu. Dan kita nggak dikasih tahu. Ya. Dan I sama jujurnya dengan K. I katanya sama jujurnya dengan K. Ditaruh di sini ya, teman-teman. D lebih jujur daripada H dan K. Oke. D ini katanya lebih jujur daripada H dan K. Berarti otomatis apa? Otomatis si D ini kan ya. Otomatis si D ini di atas H dan dia juga di atas K dan juga di atas I. Kenapa? Karena K dan I ini dia satu tier kan, atau satu tingkat ya. Intinya apa teman-teman? Intinya M ini di atas D, R, S, H, K, I. Karena kita yang ditanyakan cuman siapa yang paling jujur. Yang paling jujur adalah yang E. Loh mas, kalau kayak gini berarti kita nggak pasti dong urutannya. Betul, urutannya kita nggak pasti antara D, R, S, H, K, I. Ya, tapi yang pasti adalah gini teman-teman. Yang pasti D ini di atas S, di atas H, di atas K, di atas I. Cuma kita nggak tahu hubungan D, R ini gimana. Apakah D ini di atas R atau R ini di atas S. Atau R ini di bawah D. Dan apakah kita harus tahu syaratnya atau urutannya secara detail? Enggak juga, karena kita cuma dikasih tahu yang paling jujur. Kalau seandainya soal ini disuruh kita mengurutkan dari yang jujur ke paling nggak jujur atau yang nggak jujur ke jujur, syaratnya pasti lengkap. Yang pertama gitu, syaratnya pasti lengkap dan nggak mungkin soalnya sepotong-sepotong. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau misalkan cuman yang dicarinya adalah yang paling jujur, ya udah pasti adalah yang M. Kenapa? Karena M ini secara umum lebih jujur daripada D. M ini udah lebih jujur daripada D. D ini juga udah lebih jujur daripada apa? D ini lebih jujur daripada I, H, dan K. Dan juga lebih jujur daripada S. Ya. Jadi apa? Jadi kesimpulannya udah yang paling jujur adalah yang M. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah menghiraukan soal yang memang belum lengkap karena kita nggak disuruh mencari urutan. Kita lihat ke soal nomor 3. Jangan lupa subscribe. Oke, kita lihat di soal nomor 3. Kalau nomor 2 tadi sama nomor 1 ini kita udah dapat 2 tips. Yang pertama, setiap kata kita coret-coret. Kita coret aja. Kita catat maksudnya. Yang kedua, kita nggak boleh OCD. Nggak boleh OCD itu adalah nggak boleh kita terobsesi untuk memperhatikan urutan. Fokus kepada yang ditanyakan. Oke? Tono akan keluar negeri selama 1 bulan untuk urusan bla 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 bla. Sebenarnya yang kayak gitu nggak penting ya. Yang penting itu nih, beberapa informasi yang dijadikan keputusan Tono. Sebenarnya gitu. Narasi awal itu kurang penting karena cuman sebagai pengantar doang. Kayak gitu ya. Biar soalnya ya kelihatan nyambung kayak gitu loh. Nggak cuman tiba-tiba ada syaratnya gitu kan apa gitu kan ya. Anton cukup kreatif. Oke, kita tulis di sini. Berarti Anton ini katanya dia cukup kreatif. Kita checklistnya 1 aja karena cukup baik ya. Cukup kreatif dan juga cukup baik. Jadi K itu untuk kreatif, B itu untuk baik. Checklist juga karena cuma cukup. Namun dia sering sakit sehingga terkesan kurang rajin. Berarti dia kurang rajin. Kita kasih tanda silang karena dia kurang ya. Lanjut Hasan. Hasan ini gimana? Hasan ini katanya paling kreatif. Nah, kalau paling kreatif centangnya 2 karena dia lebih baik daripada cukup. Gitu ya, teman-teman. Dan cukup sehat ya udah, berarti sehat. Kalau misalkan sehat berarti dia rajin kan otomatis ya. Tapi kita lihat dulu aja. Di sini berarti kita kasih di sini. Dia sehatnya kurang, tapi kalau di sini dia sehatnya oke, cukup. Tetapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan. Ya, berarti rajin ini dia kurang, gitu aja. Dan apa? Dan kepemimpinan, pimpinnya itu dia juga kurang. Jadi P itu untuk pimpin. Tergantung ya teman-teman, mau tulis kepemimpinan juga boleh. Tapi kalau Mas Ardi lebih senang disingkat kayak gini supaya lebih gampang. Lanjut, si Rudi kreativitasnya masih di bawah Hasan dan Anto. Berarti kreativitas Rudi silang. Gitu ya. Terus, tapi dia paling rajin mantap. Dia paling rajin. Terus paling sehat, mantap. Dan paling bagus memimpin, mantap nih. Udah nih. Ya.
top global kayaknya dia, karena dia punya palingnya 3 kan, kayak gitu ya. Jika dilihat dari keunggulan masing-masing aspek, maka orang yang paling besar untuk peluangnya dipilih untuk Tono, dipilih oleh Tono adalah, ya paling mantap adalah Rudy. Kenapa mas? Bukan Rudy dan Hasan. Karena justifikasinya atau pembelaannya adalah Rudy ini dia palingnya ada 3 loh teman-teman. Kalau Hasan palingnya cuma 1 kreatif doang. Dan kita lihat yang dimiliki Rudy adalah kepemimpinannya juga. Kepemimpinannya itu paling bagus daripada yang lainnya. Oke, jadi jawabannya untuk soal yang ini adalah yang A. Seperti itu teman-teman. Jadi tipsnya adalah teman-teman, kalau misalkan ada kayak gini, misalkan kreatif, pemimpin gitu ya. Kalau Mas Ardi lebih senang apa? Lebih senang untuk teman-teman silahkan singkat. Ya, ini ada yang salah ya. Bukan baik ternyata. Cukup baik memimpin, jadi pimpinnya baik gitu ya. Checklist 1 aja, karena cukup aja gitu loh teman-teman. Seperti itu. Jadi disingkat supaya teman-teman menyingkat waktu dan bisa mengerjakan soal yang lainnya untuk mengoptimalkan waktunya. Oke, semoga paham. Kita lihat ke soal nomor 4 dan jangan lupa subscribe. Oke, kita lihat di soal nomor 4. Ternyata masih sama narasinya. Jadi kita jangan sampai mencoret-coret yang kayak gini di coretan-coretan yang pusing ya. Maksudnya gini kan, nanti teman-teman dikasih 1 kertas ya. Kertas ini kan pasti nanti pakai teman-teman ngerjain pecahan, ngerjain deret gitu ya. Kalau yang kayak gini usahain teman-teman rapih ya, supaya kita nggak bingung. Karena nanti biasanya satu teks ini ada dipakai 2-3 soal. Kan kita udah tahu ya, tadi kalau misalkan Anto ini dia kreatifnya oke gitu ya. Terus apa? Pimpinnya juga oke, tapi dia sehatnya kurang gitu ya. Sehatnya kurang dan rajinnya juga kurang, kayak gitu ya. Si Hasan ini dia sehatnya oke, kreatifnya paling mantap, katanya gitu ya. Tapi apa? Rajinnya kurang dan juga pimpinnya kurang. Kalau si Rudy ini tadi apa? Si Rudy ini dia kalau soal apa nih, kreativitas masih kurang karena masih di bawah Hasan dan Anto. Terus rajinnya paling mantap gitu ya. Terus sehatnya juga paling mantap. Lanjut, pimpinnya paling mantap gitu ya. Ini checklist ya, bukan UU. Nah, pernyataan berikut yang tidak tepat. Ingat, yang tidak tepat, bukan yang tepat. Anton dan Hasan masih kalah sehat dibandingkan Rudy. Betul. Ini karena si Rudy paling sehat ya, jadi otomatis Anton dan Hasan ini memang kalah sehat. Ya ini betul ya. Anton dan Rudy mengalahkan Hasan dalam hal kepemimpinan. Ya betul. Anton sama Rudy ini dia yang satu baik memimpin, yang satu paling baik memimpin, tapi ini kurang memimpin ya, ini betul. Jadi itu pentingnya kita punya coret-coret ya. Tidak ada yang dapat mengalahkan Hasan dalam hal kreativitas. Betul, karena Hasan ini paling kreatif. Kekurangan Anto dibandingkan Hasan dan Rudy adalah kerajinan dan kesehatan. Ya betul ya. Si Anton ini memang kurang rajin dan juga kurang sehat. Berarti yang Anto masih lebih rajin daripada Hasan dan lebih baik memimpin. Salah. Kenapa? Karena Anton ini dia memang bagus memimpin ya daripada Hasan. Memang Hasan ini kurang dalam memimpin, tapi dia nggak lebih rajin. Kenapa? Karena dia lebih sakit. Seperti itu. Di sini Hasan ini memang dia cukup sehat. Ya, jadi kalau misalkan cukup sehat, sebenarnya rajinnya ini oke, baik-baik aja. Ya, sebenarnya Hasan ini rajinnya baik-baik aja. Seperti itu. Tapi masih kalah daripada Rudy. Kenapa? Karena Rudy ini adalah paling rajin, teman-teman. Jadi urutannya yang paling rajin itu si Rudy, si Hasan, si Anto ini nggak rajin. Kenapa? Karena dia sering sakit. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Karena yang E ini jawabannya kurang tepat. Jadi itulah fungsinya teman-teman punya coretan dalam soal penilaian analitis. Kenapa? Karena membantu teman-teman dalam mengerjakan tanpa harus bolak-balik baca pernyataan atau syarat-syaratnya. Oke, kita lihat di soal nomor 5 dan jangan lupa subscribe. Oke, kita lihat di soal nomor 5. Sama ya, ini masih sama narasinya. Jadi soal ini kepake buat 3. Narasi ini buat kepake 3 soal ya. Jadi kita tadi punya gini ya, tadi punya si Anto ini katanya dia adalah kreatifnya oke, tapi pimpinnya juga oke, tapi dia nggak sehat, dia kurang sehat, dan juga kurang rajin ya, seperti itu. Lanjut, si Hasan ini dia apa? Kreatif paling mantap, terus sehatnya paling nggak oke juga, tapi cukup sehat. Otomatis rajinnya juga oke, cuman kurang dari Rudy ya, tapi lebih better daripada si Anton.
Dan apa, pimpinnya ini masih kalah juga daripada Anto, berarti dia pimpinnya kurang, kayak gitu ya. Terus si Rudy ini dia memang apa? Dia memang kreativitasnya kurang, ya. Tapi apa? Tapi dia paling rajin, paling sehat, dan juga paling bagus memimpin. Secara logika, teman-teman, secara logika yang pasti dipilih awal itu adalah si Rudy, ya. Yang pasti dipilih awal itu si Rudy. Jadi ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Karena Rudy ini pasti di nomor 1. Karena paling berpeluang ya. Jadi dari kiri ke kanan itu yang paling berpeluang sampai yang nggak paling berpeluang. Terus antara Hasan dan Anto yang mana? Ya Hasan lah jelas. Karena Hasan ini dia punya 3 kekuatan. Kreativitas, kesehatan, sama kerajinan. Sedangkan si Anto ini mediocre gitu ya. Ibaratkan MU, ibaratkan bukan MU, ibaratkan klub-klub di Indonesia ya, bukan MU bagus. Nah, ibaratkan klub mediocre karena dia cuma punya kreativitas ya, so-so biasa aja. Terus P ini apa tadi ya? Pemimpinnya itu juga baik, tapi ya biasa aja, masih kalah daripada si Rudy. Jadi Anto ini dia paling sedikit dia untuk juara, bukan untuk dapat dipilih sebagai pemimpin untuk menggantikan Pak Tono selama 1 bulan. Jadi jawabannya adalah yang E, jawaban yang B salah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya MU tetap klub yang bagus ya, nggak mediocre teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan nemu soal kayak gini, teman-teman silahkan tulis ya semua syaratnya sehingga teman-teman bisa lebih mudah dan gak usah bolak-balik dalam membaca persyaratannya. Oke, seperti itu teman-temanku, pendukung klub manapun di Indonesia ataupun di dunia, jangan marah. Jangan lupa subscribe dan kita lihat ke soal selanjutnya, oke? Oke, ternyata soal nomor 6 ini adalah soal oleh-oleh untuk teman-teman dan ini masih sama narasinya kayak soal yang tadi. Silahkan teman-teman kerjain dan challenge diri teman-teman untuk kerjain soal ini kurang dari 1 menit. Silahkan teman-teman kerjain dan jangan lupa di subscribe channel Bimbel Lulus Indonesia supaya channel ini makin berkembang dan kita bisa dapat 10.000 subscriber, 100.000 subscriber, 1 juta subscriber sampai 100 juta subscriber. Kalau bisa ngalahin CR, tapi nggak mungkin ya. Jadi teman-teman silahkan subscribe aja supaya kita makin bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan Mas Ardi doain semoga teman-teman menjadi PNS di tahun 2025, lolos CPNS 2024 dan mendapatkan NIP di tahun 2025. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen untuk jawaban ini. See you teman-teman.